Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Jadi seperti ini ya teman-teman, saudaraku. Pak Restu bingung, kak mana ngasih tahunya. Kalau saya menjelaskan untuk agama, sesungguhnya agama itu umat manusia ini mencari perlindungan. Seperti itu loh. Nyari jalan. Kalau diambil dari adanya umat manusia, Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Adanya manusia seperti kita. Jadi Allahnya umat manusia di muka bumi ini ya ibu dari raga, bapak dari sukma. Umat manusia dulu itu nggak punya agama atau nggak punya sesembahan. Yang dijuluki ada yang jadi jin yang namanya gendruwo. Itu bisa dibilang kalian sebut itu jin kafir, si mata hitam. Ini yang jahat. Ini nggak boleh masuk ke dalam agama manusia. Jin-jin seperti ini, semua jin itu nanti akan kita bunuh pakai Trisulam. Ya. Setelah umat manusia ini berkembang biak sebanyak itu, peranglah, berantemlah umat manusia. Sama seperti sekarang. Setelah umat manusia ini udah banyak di muka bumi ini belum sampai dewa, belum ada dewa nih. Jin ini manusia moksa, gitu. Setelah itu ada anak-anak menyembah api. Tuhannya yang umat manusia menyembah api. Jadi anak-anak ini di tepi laut mainan batu itu benturan, menimbulkan asap. Akhirnya asap ini jadi api. Api ini jadikan Tuhan. Akhirnya umat manusia ini menyembah api. Jadinya jin si mata merah yang membuat penyakit virus pandemi selama ini. Seperti itu. Makanya 4 elemennya kalau dari perguruan orang ini, dari dukun dan kiai yang leluhurnya jin si mata merah ini yang membuat penyakit pandemi selama ini. Angin, api, air, cahaya. Jadi 4 elemennya itu api. Angin, air, api, bumi.
Makanya dia selalu memamerkan kadidayan, kekuatan. Contoh seperti orang-orang IKN. Itu orang-orang seperti itu dimusnahkan semuanya. Kalau nggak menyopot gaib nih. Terus pertarungan sama Pak Wes sama yang di Semarang. Udah dibilang, hei jangan berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandungmu sendiri. Yang jatuhnya air mani. Pak Wes difitnah, dihianati, malah mau dibunuhnya. Serangnya sama. Kalau nyerang Satrio punya mau marah bagus, kalau nyerang kalian nggak mati kan. Makanya harus dikurangi dulu. Kalau dari kiai dukun dan kiai dari Jawa Barat katanya pengurangan manusia virus pandemi, padahal mereka yang buat. Nggak membahayakan umat manusia ini tanah Jawa. Jadi umat manusia ini mencari jalan atau agama ini sistemnya meluruskan, bukan berbeda-beda satu tujuan kemana. Akhirnya jin mata manusia yang menyembah ini dia perang. Nama peperangan itu zaman jahiliyah. Seperti itu. Sampai ada bunian, ada jin yang macam-macam, ada Dewi Kuan Yin, ada Mahadewa, ada Dewa Krishna, ini dari peperangan jahiliyah itu. Turunlah umat manusia menyembah dewa namanya Buddha Rulai. Ada yang tahu asal-usul Buddha Rulai ini? Kok bisa ada dewa Buddha Rulai? Dewa ini jin kuning. Umat manusia menyembah kayangan. Umat manusia yang muksa, yang keberadaan singgasananya di kayangan. Di atas itu namanya kayangan, bukan langit. Apa yang dimaksud langit kok berlapis sampai 7? Umat manusia menyembah para dewa. Dewa Indra, Dewa Kansa bikin ulah sama umat manusia. Sama Dewa Krishna diarahkan suruh menyembah Bukit Govardhana. Akhirnya dikasih nama agama Hindu. Adanya awal mulanya adanya sesaji, sedekah bumi. Enggak sempurna lagi, berantem lagi. Turun Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Belum selesai ajarannya udah disalibkan. Turun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diselewengkan sama iblis. Akhirnya umat manusia, agama muslim sekarang ini enggak tepat sasaran. Turun lagi Satrio Penjingit atau Imam Mahdi. Jadi meluruskan.
bukan berbeda-beda satu tujuan kemana. Artinya orang sholat ini tadi apa? Ada keperluan. Contoh kayak Pak Res nih, perang nih sama dukun dan kiai orang-orang berilmu. Iblis atau dajjal di tanah Jawa mungkin itu kan Pak. Harus serang sama makhluk atau jin yang diperbudak dukun dan kiai dan anak buah mereka. Contoh orang-orang IKN Guru Ridwan Lokajaya. Bares mandi taubatan nasuhan namanya. Di doanya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, Al-Fatihah 1 kali, baru mandi. Habis mandi ambil air wudhu, baru sholat. Artinya orang sholat ada keperluan kita sama ibu bapak kita, ibu bumi bapak angkoso, iblisnya Aryo Indroyono Arjito, Soleh dan sekutu Anwar dan sekutu mereka. Makanya mereka jadi pemuja maksiat, dukun cabul, merasa dirinya kebal, merasa kuat. Orang-orang itu yang akan kita singkirkan dari kita. Selagi ada orang seperti itu yang nggak bisa nemui zaman emas. Makanya pejabat, contoh polisi, tentara, pejabat, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pejabat, cari dukun, cari kiai, masukkan iblis ke dalam raganya, akhirnya iblis menjadi jahat. Yang awam ditundukkan. Contoh seperti Jenderal Sambo, punya pangkat bintang, anak buahnya habis jadi pengedar narkoba semuanya. Polisi awam, polisi tentara awam ditundukkan sama yang kerasukan iblis. Di sini letak kejahatan, kehancuran manusia ini tadi. Karena umat manusia ini nggak tahu tujuan hidup. Leluhurmu dulu juga nggak tahu tujuan hidup di muka bumi untuk apa. Padahal umat manusia hidup di muka bumi ini karena kena jebak. Ibu kita kena jebak. Ibu Siti Hawa kena jebak makan buah konti. Jadilah raga, jadilah bumi. Seperti itu. Makanya Indonesia ini manusia diperjualbelikan, ada pelacuran, perempuan dijual dibeli, ada perempuan dijual belikan, dibiarkan saja. Karena umat manusia ini selama ini beragama belum punya Tuhan. Tuhannya masih dipegang sama dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya ke sini. Kitabnya kitab apa? Kitab Jawa, kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran katamu, kitab Injil, Taurat dan Zabur. Karena ini akan ditarik semua pengikut Satrio ini. Kitabnya siapa? Perbuatan dan tujuan kita pulang. Pulang kemana? Alam 10. Alam 10 di mana? Sebelum Ibu Siti Hawa makan buah duri, koldi dahulu. Jelas kan? Jadi hari kiamat itu seperti apa datangnya nanti? Satrio ini disangkal sama dajjal ini kan, yang pura-pura jadi kiai, orang-orang diperjalankan. Di Nusantara Satrio ingin diselewengkan, Satrio ingin mau dijadikan presiden, minta keadilan. Keadilan macam apa?
kitab yang diimban sama Satrio Piningit Muhammad Rasul. Gusti Allah dewa manusia. Gusti Allah Satrio Piningit dewa manusia. Berarti derajatnya Satrio Piningit sama dewa ini masih tinggi Satrio Piningit. Saudara 4, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Surga ada di alam 10. Neraka di alam nyata. Orang mati rohnya jadi yang dikubur, yang korban perang nggak tahu aku dari mana. Kalau kalian Satrio Piningit kalian harus tahu. Walaupun gaib, nggak nampak sama mata, tapi harus bisa jelaskan sama anak cucu. Hari kiamat itu seperti apa? Satrio Piningit bisa jadi Imam Mahdi harus seperti apa? Jadi Satrio Piningit diturunkan ke bumi bawa ngemban kitab, satu kitab yang dibawa turun. Apa itu? Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini untuk umat manusia seluruh dunia nanti, dimulai dari Ibu Pertiwi. Ya, kalau sekarang ini perang nuklir itu memang orang luar negeri akan habis. Kalian bahas pun orang luar negeri nggak bakalan menemui, nggak bakalan kalian tahu. Untuk diri kalian aja sekarang kebingungan. Iblis bilang Satrio Piningit disembunyikan, ya selamanya akan disembunyikan. Kalau kalian ngikuti orang Jawa yang ngomongin Satrio Piningit disembunyikan. Kalau Satrio Piningit disembunyikan, kayak mana nolong umatnya yang bisa ditolong. Sementara perang akhir zaman ini melibatkan seluruh makhluk, bukan hanya umat manusia. Perang kita ini bukan hanya sama manusia, bukan sama manusia yang dirasuki iblis atau jin. Contoh seperti Aryo, Hendroyono, Harjito, Soleh, orang-orang IKN, orang Guru Ridwan, Lokajaya. Alam gaib pun ikut diperang, ikut perang. Musuh kita, pengikutnya Paris, yang di alam gaib, jin si mata merah sama jin si mata merah sama jin si mata hitam, dan dewa yang tersesat. Contoh Dewa Indra, Dewa Kansa. Ini angin puting beliung itu ulahnya Dewa Kansa. Hujan, banjir itu ulahnya Dewa Indra yang sudah bersekutu sama dukun. Manusia-manusia yang kerasukan iblis atau dajjal. Contoh seperti Aryo dan kawan-kawan dan sekutu-sekutu. Mereka bisa menurunkan hujan. Gaib dia keluar dari raganya atau ngucap dia menurunkan hujan. Mengadu sama Dewa Indra untuk menurunkan hujan. Nah, ini dihancurkan dulu. Baru adem, baru aman, nyaman. Centeng-centengnya dulu dihancurkan. Memang harus diperangi. Maka jangan tertipu sama kebaikan.
Makanya sama para diperintahkan untuk menciptakan gaya penghancur alam vital dulu. Kalau berhenti ya biar berhenti mereka. Jangan berbuat maksiat. Kalau melanggar maksiat ya matilah kau. Jangan sampai Ibu Pertiwi ini banyak kuburan anak bajang, anak-anak yang tak berdosa. Lebih bagus laki-lakinya yang dibunuh, dimusnahkan. Satu. Yang kedua, ini juga untuk menghancurkan bajingan-bajingan tanah Jawa yang mengaku Satrio Piningit Imam Mahdi, baik yang di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Sekarang ini orang Jawa yang selama ini membuat penyakit virus pandemi mau menghancurkan negara. Mudemon. Mereka takut sama Jenderal Satrio Piningit Muhammad. Takut. Makanya kitab ini harus sama. Banyak kitab satu tujuan. Contoh Satrio Gusti Allah, Satrio Piningit Dewa Manusia, Saudara 4, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satrio Piningit baru jadi Imam Mahdi. Kalau jodohnya wakilnya Ibu Bumi udah dibayar sama Satrio Piningit. Cara bayannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 1, 3 kali, Al-Fatihah 1 kali. Apa arti Al-Fatihah? Apa arti sholawat Nabi? Apa artinya syahadat? Apa artinya la ilaha illallah? Jelas kan? Makanya pengikutnya Satrio Piningit Muhammad Rais disuruh membuat pagar raga maupun jiwa. Tahun ini tahun babak penentu, bisa dibilang seperti itu. Penentu karma baik, penentu karma buruk. Otak dipagari. Cara magari otak kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur pula otak dan urap saraf seluruh makhluk yang membaca pikiran. Karena kemampuan iblis atau dajjal ini tadi yang menyusup pada raga manusia ini, contoh seperti Aryo Hendroyono Harjito Soleh Anwar mampu baca pikiran kita. Jadi nggak boleh kitab yang kita amban, apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita jalankan sehari-hari itu nggak boleh dilihat sama makhluk lain. Itu dihancurkan. Jadi golongan mereka satu persatu nanti akan sirna. Ini namanya pemimpin akhir zaman. Baru ketemu zaman emas. Jadi nabi, seluruh nabi itu dilahirkan ya di Ibu Pertiwi, ya di Indonesia ini. Namanya Ibu. Kalau kata laras, Nabi Muhammad kan dilahirkan di Mekah, ya salah. Katanya buat channel merasa hebat. Jadi dia bukan Satrio Piningit,
baru bikin channel. Jadi kalau Satrio Piningit nggak muncul, kayak mana mengajarkan sama pengikutnya yang sama yang menunggu Satrio Piningit selama ini? Kayak mana? Kalau Satrio kepingin nggak muncul, apa nggak umat manusia ini selamanya akan divaksin? Merdekalah kadrun ini, merdekalah orang-orang yang selama ini membuat penyakit stroke dan virus pandemi. Jadi apa manusia? Nah, ciptakan gaya penghancur otak, sama aja kita perang. Kalian itu udah pernah. Kita lihat Guru Ridwan mulai ngeblank. Jadi hancur orang-orang itu. Ini sampai selesai. Nanti itu seperti itu. Makanya Satrio Piningit akan meluruskan dari adanya agama sampai adanya Islam. Itu hanya nanti anak cucu kita, bukan dukun, bukan kiai lagi, nggak ada orang-orang lepalan kayak gitu. Karena udah ditancapkan Trisula Weda ini ditancapkan ya untuk membunuh dukun dan kiai dan anak. Supaya nggak ada lagi dukun, nggak ada kiai, nggak ada dukun-dukunan, nggak ada pelet-peletan lagi. Seperti itu. Makanya ini perang akhir zaman, bukan mainan, bukan candaan, bukan lelucon. Satrio Piningit itu memiliki kitab awal akhir. Apa kitab awal akhir itu? Dari adanya manusia sampai akhir zaman. Seperti itu. Jadi perang ini yang mati ya biar aja mati. Yang mati cuma raganya, soalnya tetap nanti kita tolong. Daripada bikin ribet. Namanya perang ya harus bunuh. Kalau bisa yang dibunuh kuasa kegelapan. Jangan orang yang baik yang dibunuh. Makanya baik buruk manusia ini tadi enggak mengindahkan ajarannya Pak Rois, dia akan sirna. Contoh Pak Rois bikin gaya penghancur alam vital itu juga perintah alam. Perintah kehidupan. Seperti itu ya, nanti dilanjutin lagi.